Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat, taufik, hidayah dan inayah yang diberikan kepada kita. Dapatlah kita hadir bersama-sama Jemaah Jamiatul Khair Malengkeri, Makassar, Sulawesi Selatan, guna mengkaji Al-Quran. Kita mulai dengan kajian lafaziyah. Kita masih di surah Maryam, di ayat 51 sampai dengan 57. Kali ini mengisahkan tentang kisah Nabi Musa. Ya, bagaimana kelanjutannya nanti itu? Mari kita baca ayatnya secara bersama-sama. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له منه رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi shahr Ramadan bilisanin arabiyyan hudal lin-nas bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita. Saat ini kita sampai pada surah Maryam ayat 51. Kita maknai secara lafaziyah. Waskur dari kata zakara, ingat. Dan ingatlah fi kitabi Musa, dalam kitab Musa atau kisah Musa. Innahu, sesungguhnya dia, hu itu dia, kata ganti laki-laki.
Innahu kana adalah mukhlasan. Ini mukhlasan ini bersih, ikhlas. Jadi ikhlas itu bersih. Bersih tidak kepada lain, hanya kepada Allah. Jadi ini Musa ini adalah orang yang ikhlas, semata-mata mengabdi kepada Allah. Dari kata halasa, murni. Ada M itu berarti pelakunya. Ya, jadi orang yang ikhlas. Wa kana rasulan nabiyan, dan dia adalah seorang rasul dan seorang nabi. Nanti dia akan dijelaskan ini apa perbedaan antara rasul dan nabi kalau kita melangkah kepada pemaknaan tafsiriyah. Kemudian ayat selanjutnya, wa nadainahu, ada kata nun di sini menunjukkan pelakunya kami Allah dan kami. Itu. Dan kami memanggilnya. Jadi Musa dipanggil oleh Allah dan kami memanggilnya min janibit turi, di pinggir Gunung Tur. Gunung Tur yang sekarang ini tentu ya ada di kawasan Mesir ya, Mesir itu. Ya. Tur, Bukit Tursia. Dan kami memanggilnya dari pinggir Bukit Tur min janibit turil aimani, di sebelah kanan. Jadi ketika Musa berada di situ, dia dipanggil oleh Allah, mendengar suara, tapi tidak melihat siapa yang bicara, tidak melihat. Kemudian wa qarrabna najiyan, ya. Dan kami mendekatkannya, kemudian berdialog. Ya. Jadi Nabi Musa ini adalah salah satu nabi yang Allah bicara langsung kepada dia. Ya. Dan ini kisah awalnya dia. Pada ayat 53, wahabna, dan kami menganugerahkan lahu, lah itu kepada dia, kepadanya, min rahmatina, dari rahmat kami. Ada kata nun ini berarti tanda pemilikan. Jadi nun ini kata ganti daripada pemilikan, artinya Allah. Jadi rahmatnya Allah, rahmat kami, ya, gitu ya. Akhahu, dan kami dan kepadanya, dan rahmat kami, akhahu, saudaranya, Haruna, ya. Haruna itu Harun, ya. Jadi kita ketahui bahwa Nabi Musa itu berdoa supaya dia ada pendampingnya saudaranya, karena dia tidak pasti bicara. Gara-gara dulu waktu kecil itu ada bara api, ya dia makan. Jadi tidak, ya yang pasti bicara itu Harun. Jadi minta orang Nabiyan, dan Allah mengabulkan permohonannya. Tapi ini kan memang sudah disetting ini, ya. Jadi doanya Musa itu hanya sebagai asbab saja. Allah sudah rencanakan semua. Ya. Kemudian ada lagi Nabi disebut di sini. Waskur, dan ingatlah di kitabi, akan kitab Ismailah. Ismail adalah anak tertua dari Nabi Ibrahim. Ada dua anaknya, Ismail kemudian Ishak. Ishak inilah yang turunannya ini yang banyak sekarang itu Nasrani. Sedangkan Ismail itu turunannya itu di Saudi Arabia, utamanya Quraisy, yang kemudian sampai ke Nabiullah Muhammad SAW. Ya. Innahu, sesungguhnya dia Ismail itu kana adalah sadiqal wa'di, yang memenuhi janji. Sebagaimana kita ketahui, ketika bapaknya menyatakan bahwa saya akan mengorbankan, dia siap, jadi memenuhi janji. Ya. Wa kana rasulan nabiyan, dan dia juga itu rasul dan nabi. Ya. Jadi Nabiullah Ibrahim itu hebatnya ini, anaknya dua-duanya jadi nabi rasul. Masya Allah, ya. Ishak dan Ismail. Kemudian masih lanjut berkaitan dengan Ismail ini, wa kana ya'muru ahlahu bis salati, dan dia menyuruh ya'muru ahlahu, keluarganya,
Bisolati untuk melakukan salat, wa zakat dan zakat. Jadi sejak Nabi Ismail itu sudah ada salat dan zakat. Hanya mungkin syariatnya mungkin berbeda, ya caranya mungkin berbeda, tapi sudah ada. Jadi Ismail, inilah nenek moyangnya Nabi Muhammad, Ismail ini. Bisolati wa zakati, dan menunaikan zakat. Wa kana inda rabbih, dan dia di sisi Tuhannya, Rabbi Tuhan, hi itu pemilik, di sisi Tuhannya, mardiyan, dia orang yang diredai. Jadi Ismail ini adalah Nabi Rasul yang diredai. Kemudian ada lagi yang diingatkan di sini. Waskur, ingatlah fi kitab Idrisah, kitab atau kisah Idris. Idris ini kita ketahui dalam sejarah Nabi kedua setelah Adam. Dia ini dari Babilonia. Babilonia ini daerah yang maju peradabannya sejak dulu. Aksara tertua ditemukan di Babilonia. Arkeolog aksara tertua ditemukan. Jadi di sini maju peradabannya itu Babilonia, Irak sekarang itu. Ya, sayangnya itu dihancurkan oleh Amerika ya. Di kitab Idrisa, innahu, sungguhnya dia itu kana siddiqan, orang yang benar, yang membenarkan ajaran Allah. Siddiqan nabiyan, juga dia nabi. Ya. Kemudian yang terakhir untuk kajian kita pada malam hari ini, wa rafa'nahu, dan kami mengangkatnya, artinya meninggikan derajatnya, makanan, di tempat, nah, di martabat alian tinggi. Jadi kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Nah, itulah ayat-ayat yang kita maknai secara lafaziyah, dan kita memperdalam pengetahuan kita dengan makna tafsiriyah, dan setelah itu mungkin ada pertanyaan atau ada sharing tentang. Akhirul kalam, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.